Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Rabbani dari kelas O. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Sofian Afasia dari Fakultas. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Perkenalkan, saya Vira Pladini dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Al-Farazi. Di sini Kami dari kelompok 9. Saya Kelas O. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan manajer. Teman-teman pasti udah sering kan dengar dua kata tersebut. Nah, sebenarnya apa sih arti dari manajemen dan manajer itu? Manajemen adalah suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya ataupun faktor produksi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan lebih dahulu secara efektif dan efisien. Manajemen ini diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, efektivitas itu sendiri lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Sedangkan efisiensi lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Ukuran pencapaian tujuan digunakan efektivitas, sedangkan ukuran pemanfaatan sumber daya digunakan efisiensi yang baik. Nah, untuk manajemen sendiri itu memiliki tiga aspek. Yang pertama ada sebagai proses, yang kedua adanya tujuan yang ditetapkan, dan yang ketiga ada mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk prinsip dasar manajemen sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah usaha sekelompok manusia. Jadi jika usaha tersebut dilakukan oleh seseorang, meskipun orang tersebut dapat menghasilkan benda yang bernilai ekonomis, itu belum bisa dikatakan sebagai manajemen ya teman-teman. Dan yang kedua itu adanya tujuan. Jadi setiap manajemen itu pasti sudah menetapkan tujuan dari awal kegiatannya. Nah, untuk fungsi manajemen itu ada 4 yang biasa dikenal dengan POAC. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau penggerakan, dan yang keempat ada controlling atau pengendalian. Nah, menuju ke materi yang berikutnya yaitu manajer. Teman-teman pasti udah sering dengar kan? Seperti yang kita lihat, kalau di televisi itu kebanyakan manajer itu kan tugasnya hanya menandatangani dokumen-dokumen, menyuruh-nyuruh bawahannya, dan hanya duduk di kantor. Ternyata manajer itu nggak semudah itu loh teman-teman. Jadi manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas bagian dari perusahaan, yaitu mengelola perusahaan. Bahkan dalam beberapa kasus, manajer bertanggung jawab atas keseluruhan bisnisnya. Nah, manajer adalah orang yang menjalankan fungsi manajerial. Mereka harus memiliki kekuatan untuk merekrut, memecat, mendisiplinkan, melakukan penilaian kinerja, dan memantau kehadiran. Mereka juga harus mampu memiliki kekuatan untuk menyetujui lembur dan mengesahkan liburan. Jadi gimana? Udah makin paham kan tentang apa itu manajer? Nah, untuk perubahan peran manajemen dan manajer itu terbagi atas dua. Yang pertama, secara tradisional, yaitu manajer pusat atau manajer tingkat atas berfungsi sebagai pusat kendali elemen di bawahnya. Yang kedua yaitu secara kontemporer, yaitu manajer sebagai pengontrol elemen di bawahnya yang telah diberdayakan. Untuk level dari manajemen sendiri itu terbagi atas 3 ya teman-teman. Yang pertama ada manajemen tingkat atas yang berfungsi untuk menetapkan tujuan jangka panjang, produk, pasar, dan organisasi bisnis. Contoh dari manajemen tingkat atas yaitu CEO, CFO, COO, CTO, VP, dan marketing. Yang kedua ada manajemen tengah yang bertugas sebagai menafsirkan rencana dan mengatur tindakan
kepada manajemen tingkat bawahnya. Contoh dari manajemen tingkat tengah yaitu regional manager. Dan yang ketiga ada manajemen bawah, yang tugasnya mengimplementasikan atau menerapkan rencana yang telah ditetapkan oleh regional manager. Contohnya yaitu pimpinan tim, asisten manajer, mandor, manajership. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada skill management. Yang pertama ada manajemen waktu, dan yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada membangun tim, dan yang keempat ada perencanaan, dan yang kelima ada delegasi. Nah, untuk aturan manajerial sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada interpersonal, yang kedua ada informasional, dan yang ketiga ada decisional. Interpersonal sendiri itu terbagi atas 3. Yang pertama, manajer sebagai figurehead atau manajer mampu menjadi contoh bagi karyawan-karyawannya. Yang kedua, manajer sebagai leader, yaitu manajer mampu menjadi sosok yang mampu memimpin. Yang ketiga ada liaison, yaitu manajer harus bisa menjadi sosok yang gemar membantu. Dan yang kedua ada informasional, yaitu manajer mampu menjadi monitor yang mencari informasi baik itu dari internal ataupun eksternal dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada diseminator, yaitu manajer mampu menyebarluaskan dan mengkomunikasikan informasi yang telah didapatkan. Yang ketiga ada manajer sebagai spokesperson, yaitu manajer mampu menjadi juru bicara dan berbicara atas nama organisasinya. Nah, untuk decisional sendiri itu terbagi atas entrepreneur, yaitu manajer mampu menjadi wirausahawan. Yang kedua ada disturbance, yaitu mampu memecahkan masalah. Yang ketiga ada resource allocator, yaitu pengalokasian sumber daya dengan tepat. Dan yang keempat yaitu negotiation. Manajer harus mampu melakukan negosiasi baik itu dengan karyawannya ataupun dengan hal apa aja sih yang menentukan kalau manajer itu sudah menjadi manajer yang memiliki kualitas yang baik. Yang pertama yaitu ditentukan dari akuntabilitas, yang kedua yaitu karakternya, dan yang ketiga ada kedekatan budaya, yang keempat ada prioritas, yang kelima yaitu kehangatan, yang keenam kesabaran, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan ketegasan, yang kesembilan empati, yang ke-10 attitude positif, yang ke-11 yaitu kompetensi, dan yang terakhir fleksibilitas. Jadi jika seorang manajer sudah memiliki semua hal di atas, maka itu sudah dapat dikatakan sebagai manajer yang baik. Pengertian external environment adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan kendali perusahaan yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan struktur organisasi dan proses internal perusahaan. Ada komponen of external environment analysis. Yang pertama ada scanning. Scanning adalah mengidentifikasi sinyal awal perubahan dan tren lingkungan. Yang kedua monitoring. Monitoring mendeteksi maksud dari observasi yang terus berlanjut tentang perubahan dan tren lingkungan. Yang ketiga ada forecasting. Forecasting mengembangkan proyeksi dari hasil yang diantisipasi berdasarkan pemantauan perubahan dan tren lingkungan. Yang terakhir ada assessing. Assessing menentukan pilihan waktu dan pentingnya perubahan dan tren lingkungan untuk strategi dan manajemen perusahaan. Analisis terhadap faktor eksternal. Pimpinan organisasi dapat menggunakan 2 model jenis analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Analisis makro merupakan metode yang membuat 6 analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga ada sosial, yang keempat teknologi, yang kelima environment, yang terakhir ada legal. Metode analisis berikutnya yang dapat digunakan adalah menganalisis industri terkait, yaitu dengan metode 5 forces. Disebut menarik jika kombinasinya menunjukkan profitabilitas yang menjanjikan. Berikut adalah deskripsi metode analisis 5 forces. Yang pertama ada competitive rivalry, yang kedua supplier power, yang ketiga new entrant,
Yang keempat, substitution. Yang terakhir, consumer power. Yaitu tentang perencanaan atau planning. Definisi dari planning adalah bagian dari manajemen yang fokus dengan pembuatan prosedur, aturan, dan pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ada beberapa fungsi dari perencanaan, yaitu yang pertama memberi arahan, yang kedua mengurangi risiko ketidakpastian, yang ketiga menetapkan standar untuk pengendalian. Ada 3 tipe dari perencanaan atau planning. Yang pertama yaitu strategic planning, yaitu gambaran tingkat tinggi dari keseluruhan bisnis, visi, misi, dan nilai. Strategic planning memiliki jangka waktu yang panjang antara 2, 3, 5, sampai 10 tahun mendatang dan diputuskan oleh manajer tingkat tinggi. Ada 3 komponen dari strategic planning, yaitu yang pertama nilai, visi, dan misi. Yang kedua yaitu static planning atau rencana statis yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan dalam strategic planning. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama tujuan dalam tenggat waktu yang khusus. Static planning memiliki jangka waktu yang pendek, sekitar kurang dari setahun, dan ditentukan oleh manajer tingkat sedang. Komponen yang kedua yaitu anggaran. Komponen yang ketiga yaitu sumber daya. Yang ketiga yaitu operational planning atau rencana operasional. Rencana ini bisa diulangi dan diubah sesuai kebutuhan, yaitu dengan menjalankan tujuan taktik dalam jangka waktu minimalis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi delegasi. Jadi delegasi itu sendiri artinya memberikan atau mengirimkan pekerjaan Anda kepada orang lain. Nah, delegasi yang efektif itu akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk mengerjakan peluang yang lebih penting bagi Anda. Dan yang kedua, membantu orang lain untuk mempelajari keterampilan baru. Nah, untuk menentukan kapan pendelegasian itu wajib atau perlu dilakukan, maka manajer wajib menanyakan 5 pertanyaan kepada seseorang yang akan menerima delegasi tugas tersebut. Yang pertama, apakah bawahannya punya informasi dan keahlian untuk melaksanakan tugas? Yang kedua, apakah bawahannya berkomitmen untuk sukses atau implementasikan keputusan akhir? Dan yang ketiga, akankah kemampuan dan kepentingan bawahannya diperluas oleh delegasi ini? Yang keempat adalah apakah bawahan berbagi dengan manajemen seperangkat nilai dan perspektif yang sama? Dan yang terakhir, apakah ada waktu yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang efektif? Jika salah satu dari kelima pertanyaan tersebut tidak dapat terjawab, maka bisa dipastikan mungkin delegasi itu tidak efektif untuk dilaksanakan. Nah, jika delegasi itu tidak efektif, maka akan lebih banyak waktu yang terbuang dan kualitasnya rendah, pemberdayaannya rendah, serta lebih banyak frustasi. Kegagalan pendelegasian terjadi bukan karena manajer tidak memahami seberapa efektif pendelegasian, tetapi karena mereka tidak mampu menerapkan prinsip karena takut kehilangan keahliannya. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu kita berlanjut ke materi ke-6, yaitu tentang coordinating. Coordinating atau yang biasa kita sebut dengan koordinasi merupakan penyatuan atau sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan dan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Ada juga pengertian menurut beberapa ahli, seperti menurut Money and Relay, koordinasi adalah pengaturan yang teratur dari upaya kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dengan ini, ada beberapa pendekatan dasar koordinasi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, koordinasi korektif.
Maksudnya yaitu yang memperbaiki kesalahan dalam organisasi. Yang kedua, koordinasi preventif, yaitu mencegah terjadinya masalah koordinasi. Yang ketiga, koordinasi regulatori atau pemeliharaan struktur dan fungsional peraturan organisasi. Yang keempat, koordinasi promotif. Tujuannya untuk meningkatkan dan memperbaiki peraturan organisasi yang ada. Lalu, coordinating juga memiliki beberapa komponen, diantaranya yang pertama komunikasi antara manajemen dan departemen. Yang kedua, komponen secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, dengan dua cara komunikasi. Yang keempat, clear atau masalah diselesaikan dengan cepat dan bersih. Yang kelima, ringkas. Dan yang keenam, tepat waktu. Dan yang terakhir, ada beberapa planning in coordination sebelum kita benar-benar melakukan planning tersebut, yaitu kita harus membuat koordinasi yang dapat dimasukkan dalam fungsi dan tahap perencanaan, dan kita harus membuat perencanaan yang secara holistik agar mempermudah koordinasi kita. Sekian dan terima kasih. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah, pengambilan keputusan termasuk salah satu tahap yang dapat dikatakan milestone atau titik yang krusial yang harus dilalui. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses analisis, pemetaan, dan simulasi dengan memperhitungkan berbagai alternatif kemungkinan sebelum ditentukan satu kemungkinan yang paling efektif dan efisien serta realistis untuk dilaksanakan. Saya, sebagai manajer, memiliki beberapa tahap yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, yang pertama, ada mengidentifikasi keputusan, mengenali permasalahan, serta memutuskan untuk mengatasi suatu hal, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini saya ambil untuk membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Dan yang kedua, ada mengumpulkan informasi. Akan mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan yang berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membuat penilaian untuk menentukan informasi apa sih yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya efektif, saya akan mendefinisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi alternatif. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikannya, akan lahir opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. Nah, yang keempat, menimbang bukti. Dalam langkah ini saya akan diperlukan mengevaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk mengetahui alternatif mana yang terbaik. Pengambilan keputusan baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra, kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Mencari opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan juga akan sangat membantu. Dan yang kelima, memilih di antara alternatif pilihan. Ketika tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, saya akan memastikan bahwa adanya risiko yang menempel pada keputusan yang dipilih atau alternatif lainnya dengan memilih kombinasi dari beberapa alternatif setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya. Nah, yang keenam ada bertindak. Selanjutnya, setelah keputusan diambil, saya harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang saya ambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana saya secara efektif. Nah, yang ketujuh, meninjau kembali. Langkah penting namun paling sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Saya akan meninjau kembali terhadap keputusan yang telah saya buat. Proses penyusunan personal atau staffing proses dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalian organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi-posisi tepat dan pada waktu yang tepat.
Saya selaku manajer memiliki beberapa langkah dalam proses penyusunan personalia atau staffing proses sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan yang tepat dalam organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang kedua ada penarikan atau rekrutmen berkenaan dengan pencarian dan penarikan tenaga kerja potensial dan dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang akan dilakukan seleksi untuk memenuhi kebutuhan dalam perusahaan saya. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia dalam perusahaan saya. Nah, selanjutnya ada seleksi. Dalam seleksi ini ada beberapa tahap, yaitu wawancara pendahuluan, pengumpulan data-data pribadi atau biografis, ada pengujian atau testing, selanjutnya ada wawancara yang lebih mendalam, selanjutnya ada pemeriksaan referensi-referensi prestasi, selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan, dan keputusan pribadi, yang terakhir ada orientasi jabatan. Selanjutnya adalah pengenalan dan orientasi. Dan yang kelima, latihan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Penilaian pelaksanaan kerja. Selanjutnya ada pemberian jasa dan penghargaan. Pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Komunikasi dapat diibaratkan sebagai sumber darah organisasi, lem yang mengikat organisasi, minyak yang memperlancar fungsi organisasi, dan agen pengikat yang memperkuat semua hubungan. Di dalam sebuah organisasi, kelancaran arus informasi dan komunikasi memiliki peranan yang penting. Bayangkan jika arus komunikasi dan informasi tidak lancar, bisa jadi suatu organisasi akan menemui berbagai miscommunication. Hal itu bisa membuat organisasi terhambat mencapai tujuannya. Tentu saja kemampuan berkomunikasi sangat penting untuk pemimpin. Kita pasti sebel kan kalau punya pemimpin yang gak bisa ngasih instruksi secara detail dan mudah dipahami. Terlebih lagi jika ada informasi-informasi yang seharusnya disampaikan kepada bawahan, namun tidak tersampaikan dengan baik. Bisa jadi bukan hanya hasil kerja kita saja yang terpengaruh. Mood bekerja juga bisa terganggu agar komunikasi dengan karyawan dapat berhasil. Saya selaku manajer memiliki beberapa hal untuk dilakukan, yaitu yang pertama, sepanjang hari kerja, saya memilih cara terbaik untuk memuji tindakan dan tingkah laku karyawan yang positif dan produktif untuk perusahaan. Yang kedua, berbicara dengan singkat, namun jelas untuk menangkap perhatiannya dan mendorong karyawan untuk berpendapat. Yang ketiga, saya mengusahakan selalu mengajukan pertanyaan terbuka sehingga karyawan terdorong untuk menanggapinya dengan terbuka pula, sambil mendengarkan setiap jawaban dari karyawan dengan penuh perhatian. Yang keempat, memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan utuh tanpa harus diinstruksi atau mengambil kesimpulan dari pernyataannya yang sepotong-sepotong. Dan yang kelima, menunjukkan perhatian kepada karyawan bahwa informasi yang diterima adalah penting sebagai bab yang ke-12, yaitu tentang leading atau leadership in management. Definisi dari leading adalah menetapkan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan kita. Ada 6 karakteristik yang dibutuhkan oleh pemimpin. Yang pertama yaitu pemimpin bisa mengendalikan. Artinya pemimpin berambisius dan bisa mengambil inisiatif. Yang kedua yaitu motivasi. Pemimpin ingin dan mau memimpin. Ketiga yaitu kejujuran dan integritas. Pemimpin harus jujur dalam melakukan apa yang telah mereka katakan. Yang keempat yaitu percaya diri. Yaitu pemimpin harus tegas dalam mengambil risiko. Yang kelima, kemampuan kognitif. Seorang pemimpin harus cerdas, tanggap, konseptual, dan terampil. Yang keenam yaitu berpengetahuan bisnis. Artinya pemimpin memiliki keahlian dalam berbisnis. Kemudian ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan oleh pemimpin. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan membangun misi. Yang kedua,
menerima kepemimpinan sebagai tanggung jawab, bukan sebagai pangkat. Yang ketiga yaitu mendapatkan dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Kemudian ada beberapa gaya dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya otoritas atau otokratis. Gaya ini yaitu manajer membuat semua keputusan dan mendominasi tim atau anggota. Yang kedua kemudian yaitu partisipatif, yaitu manajer melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya yaitu laissez-faire atau kebebasan, yaitu manajer mendorong anggota tim untuk berfungsi secara mandiri dan mengerjakan masalah sendiri meskipun sebenarnya ia bisa untuk memberikan masukan dan bantuan. Kemudian yaitu grid manajerial. Grid manajerial didasarkan pada dua dimensi perilaku. Yang pertama, kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua yaitu perhatian untuk produksi. Ada beberapa tipe leadership dalam grid manajerial. Yang pertama yaitu country club leadership. Ciri-cirinya yaitu penduduk tinggi dan produksi rendah. Kemudian memperhatikan kebutuhan dan perasaan anggota tim. Kemudian berasumsi bahwa jika tim senang maka akan bekerja keras. Kedua yaitu produce or perish leadership, yaitu produksi tinggi, anggota rendah. Disebut sebagai otoriter atau kepatuhan, yaitu pemimpin otokratis, aturan kerja sangat ketat. Kemudian selanjutnya yaitu improvisational leadership, yaitu produksi rendah, anggota rendah. Pemimpin kebanyakan tidak efektif, pemimpin tidak memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap penyelesaian tugas. Kemudian yaitu middle of the road, ciri-cirinya yaitu produksi barang sedang, orangnya menengah, gaya yang memperhatikan keseimbangan. Kemudian pemimpin puas dengan kinerja rata-rata. Kemudian yaitu team leadership atau kerjasama tim, yaitu produksi tinggi, orangnya tinggi, merupakan puncak gaya manajerial. Kebutuhan orang dan produksi disamakan kedudukannya. Memahami tujuan dan kebutuhan produksi merupakan tugas dari seorang karyawan. Kemudian menciptakan lingkungan tim dengan kepercayaan dan rasa hormat. Ada beberapa cara untuk pengaplikasian Blackmon Managerial Grid. Yang pertama yaitu Managerial Grid. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi area perbaikan dan mengembangkan skill kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu meletakkan grid sesuai konteks. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajer yang terakhir, yaitu controlling atau pengendalian. Pengendalian sebagai fungsi manajemen yang pertama sebagai proses pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Manajer harus memastikan bahwa hal yang benar terjadi dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat. Controlling ini membantu menjaga kepatuhan dengan aturan dan kebijakan organisasi yang penting. Controlling dilakukan dengan baik ini memastikan bahwa keseluruhan arahan individu dan kelompok konsisten dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Pengontrolan ini membantu memastikan bahwa tujuan dan pencapaian konsisten satu sama lain di seluruh organisasi. Proses pengendalian itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, menetapkan tujuan dan standar. Yang kedua, mengukur kinerja yang sebenarnya. Yang ketiga, bandingkan hasil dengan tujuan dan standar. Dan yang terakhir yaitu ambil tindakan yang diperlukan. Untuk membangun tujuan dan standar, proses pengendalian dimulai dengan perencanaan dan penetapan sasaran kinerja. Sasaran kinerja ditetapkan dan standar untuk mengurutkannya ditetapkan. Ada 2 jenis standar. Yang pertama, standar keluaran, yaitu mengukur hasil kinerja dalam hal kuantitas, kualitas, biaya, atau waktu. Dan yang kedua, standar input, yaitu mengukur upaya kerja yang menjadi tugas kinerja.
Yang kedua yaitu mengukur kinerja aktual. Pengukuran harus cukup akurat untuk menemukan penyimpangan atau perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang paling diinginkan. Tanpa pengukuran, pengendalian yang efektif tidak mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil dengan tujuan dan standar. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan menetapkan kebutuhan tindakan. Yang terakhir yaitu melakukan tindakan korektif, mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan berbagai hal. Manajemen dengan pengecualian berfokus pada manajerial, perhatian pada perbedaan substansial antara kinerja aktual dan yang diinginkan. Manajemen dengan pengecualian dapat menghemat waktu manajer, energi, dan sumber daya lainnya.